Jangan bergerak, ikut saya. Suara bocah itu nyaris tidak lebih keras dari bisikan, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat Aryo Wijaya seketika menghentikan langkah di tengah halaman rumahnya sendiri. Sebelumnya, ia sedang berjalan mantap menuju mobil Toyota Alphard hitam yang sudah menunggu di dekat gerbang luar. Tas kerja di tangan kanan, ponsel di tangan kiri, dan pikirannya sudah melompat 3 jam ke depan, berada di dalam ruang rapat direksi di pusat kota Jakarta. Kini, ia berdiri mematung di atas jalan setapak batu alam yang dipoles halus, menatap ke bawah pada seorang anak laki-laki berkaus biru pudar yang tiba-tiba muncul dari balik rimbunan pohon mawar hias, seolah-olah ia telah menunggu di sana selama berjam-jam. "Apa katamu?" tanya Aryo. Ia mengenali bocah ini, atau setidaknya ia merasa pernah melihatnya. Dia adalah anak dari asisten rumah tangganya. Usianya mungkin sekitar 10 tahun. Aryo beberapa kali melihat anak itu membantu ibunya membawa keranjang jemuran melewati halaman belakang, tetapi ia tidak ingat pernah berbicara langsung dengannya. "Jangan bergerak," bisik bocah itu lagi. Kali ini bahkan lebih lirih. "Tolong Pak, ikut saya. Jangan sampai pria di dekat gerbang itu melihat Bapak." Aryo melirik ke arah gerbang luar. Sopirnya berdiri di samping Alphard hitam, memegang gagang pintu belakang yang terbuka, matanya tertuju pada layar ponsel. Tidak ada yang tampak aneh, tidak ada yang janggal. Pagi itu cerah. Langit Jakarta bersih tanpa awan kelabu. Deru mesin mobil terdengar halus, seperti biasanya ketika sang sopir telah menunggu lebih dari 2 menit. "Nak, saya sudah terlambat untuk rapat penting," kata Aryo, mencoba menahan sabar. "Apapun ini, bisakah kita bicarakan nanti malam?" Bocah itu tidak melepaskan lipatan lengan kemeja Aryo. Jari-jarinya kecil, namun mencengkeram kuat, dan sorot matanya bukanlah sorot mata seorang anak yang sedang bermain detektif-detektifan. Itu adalah sorot mata seseorang yang tidak tidur semalaman. "Kalau Bapak masuk ke mobil itu, Bapak tidak akan pernah kembali," bisik bocah itu. "Saya mendengar mereka mengatakannya tadi malam di dapur kotor. Tolong Pak." Aryo merasakan sesuatu yang dingin menusuk tengkuknya, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Ia membangun seluruh hidupnya di atas logika, angka-angka, dan kedisiplinan untuk tidak reaktif terhadap kejutan. Ia adalah pendiri salah satu perusahaan logistik dan transportasi swasta terbesar di jalur Pantura. Ia tidak akan mengubah jadwalnya hanya karena peringatan seorang anak kecil. Namun, cara bocah itu mencengkeram lengannya memaksa Aryo untuk sekali lagi menatap ke arah mobil di gerbang depan. Dan kali ini, ia memperhatikannya dengan sangat saksama. Mobil itu memiliki model yang sama, warna yang sama, dan plat nomor yang sama sejauh yang bisa ia lihat dari jarak ini. Sopir itu memiliki tinggi yang sama, perawakan yang sama, dan mengenakan seragam safari gelap yang biasa dipakai sopirnya. Semuanya tampak sempurna, kecuali satu hal. Sopir pribadinya, seorang pria bernama Joko yang telah bekerja dengannya selama hampir 4 tahun, selalu mengenakan cincin perak dengan batu akik peninggalan almarhum ayahnya di ibu jari kirinya. Joko bukanlah pria yang akan melepas cincin itu, bahkan saat mencuci mobil atau membersihkan mesin. Aryo pernah menggodanya tentang hal itu pada acara syukuran kantor tahun lalu, dan Joko menceritakan kisah haru di balik cincin tersebut hingga membuat Aryo merasa sedikit sungkan. Pria yang berdiri di dekat gerbang itu tidak mengenakan cincin apapun di ibu jarinya. "Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu dengar?" tanya Aryo lirih. Matanya masih terpaku pada sosok sopir di gerbang. "Bagaimana kamu yakin itu tentang saya?" "Karena mereka menyebut nama Bapak," bisik bocah itu, Pak Aryo. "Mereka menyebutnya 3 kali, dan mereka bilang Ibu Sekar sudah membayar setengahnya minggu lalu. Sisanya akan ditransfer setelah semuanya selesai." Dada Aryo seketika membeku. Ia merasakan paru-parunya berhenti bernapas sejenak, sebelum akhirnya berembus perlahan reaksi tubuh yang biasa. Ia tunjukkan ketika menerima kabar buruk di tengah rapat penting tanpa ingin menunjukkan kelemahannya kepada siapa. "Tik Pun, berjalanlah di sampingku," katanya pelan. "Perlahan menuju ke sisi samping rumah. Jangan berlari, jangan menoleh ke arah gerbang." Bocah itu mengangguk sekali dan melepaskan cengkeramannya. Mereka berdua berjalan bersama menyusuri jalan setapak batu alam, melewati kolam pancuran air yang biaya pembuatannya lebih mahal daripada harga sebuah mobil biasa, melewati bangku marmer tempat istrinya biasa meminum teh melati di pagi hari, lalu berbelok ke sudut rumah di mana barisan pohon cemara kipas yang tinggi menghalangi pandangan dari gerbang depan. Begitu mereka terlindungi di balik rimbunan cemara, Aryo berlutut agar matanya sejajar dengan mata bocah itu. "Siapa namamu?" tanyanya. "Bagas, Pak." "Bagas?" Aryo mengangguk perlahan.
seolah mengunci nama itu di dalam laci ingatannya, yang paling penting. Ceritakan semuanya perlahan-lahan, jangan ada yang terlewat. Mulai dari tadi malam. Bagas menarik napas dalam-dalam. Bahunya sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap terdengar tegap. Ibu saya sedang membuat teh di dapur, katanya. Waktu itu sudah larut malam, seharusnya saya sudah tidur, tetapi saya turun karena buku gambar saya tertinggal di meja makan. Lampu di dapur bersih mati, tetapi saya mendengar suara orang berbicara di teras belakang. 2 orang, seorang wanita dan seorang pria. Pria itu bukan orang rumah ini. Saya belum pernah mendengar suaranya. Dan wanita itu adalah Ibu Sekar. Aryo menjaga ekspresi wajahnya tetap datar, tak membiarkan emosinya pecah. Ibu Sekar bilang, "Lanjut Bagas, semuanya sudah siap untuk besok pagi." Dia bilang sopir aslinya sudah ditangani. Dia bilang suaminya akan masuk ke mobil pukul 08.30 dan dia tidak akan curiga karena dia tidak pernah memperhatikan sekitarnya di pagi hari karena selalu sibuk membaca dokumen di ponselnya. Bagas terhenti sejenak dan matanya memancarkan ketakutan yang tampak terlalu dewasa untuk anak seusianya. Dan kemudian dia bilang, "Setelah hari ini, aku akhirnya akan bebas." Aryo Wijaya tetap bergeming di balik pohon cemara kipas, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Ia merasa seluruh fondasi hidup yang telah ia bangun selama puluhan tahun tiba-tiba runtuh dan bergeser di bawah kakinya. Untuk sesaat, Aryo tidak bersuara. Ia tetap berjongkok di balik pohon cemara, satu tangannya bertumpu pada dinding batu taman yang dingin, tangan lainnya masih menggenggam tas kerja, seolah itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan dunia normal yang baru saja ia tinggalkan 3 menit lalu. Suara mesin Alphard sayup-sayup terdengar dari arah gerbang sabar, mekanis, dan tak acuh. "Bagas," katanya pelan. "Apakah kamu punya bukti lain? Sesuatu yang bisa kamu tunjukkan padaku? Catatan, foto, atau apa saja?" Bocah itu ragu-ragu. Ia menatap ujung sepatunya sejenak, lalu merogoh saku depan kaosnya dan mengeluarkan sebuah benda hitam kecil. Itu adalah ponsel Android lama, tipe yang mungkin sudah berumur 6 tahun. Dengan layar retak yang disatukan oleh selotip bening di sudutnya. "Ibu memberikan HP ini ketika dia mendapat HP baru," kata Bagas. "Ponsel ini masih bisa merekam suara. Saya takut semalam, jadi saya menekan tombol rekam. Saya mendekatkan HP ini ke celah pintu kaca." Aryo menerima ponsel itu dengan sangat hati-hati, seperti seorang pria yang memegang pecahan kaca tajam yang baru saja dicabut dari luka yang menganga. Ia melihat layarnya. Ada satu file audio yang tersimpan dari malam sebelumnya, berdurasi 11 menit 42 detik. "Kamu merekamnya," kata Aryo. "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak. Saya pikir jika saya memberitahu ibu, dia akan mengira saya hanya mengigau. Dan jika saya tidak memberitahu siapapun, maka tidak akan ada yang percaya pada saya nanti." Aryo mengangguk pelan. Ia menekan tombol putar. Suara pertama yang terdengar adalah denting piring yang diletakkan di bak cuci piring. Disusul hampir seketika oleh suara gesekan halus dari pintu geser teras belakang. Kemudian terdengar suara istrinya, tenang dan hangat nada suara yang biasa ia gunakan saat menyapa tamu di acara makan malam formal, mengatakan sesuatu yang awalnya kurang jelas. Aryo menaikkan volume suara ponsel. Harus terlihat seperti kecelakaan biasa. Dia harus berjalan sendiri ke mobil. Jika ada paksaan, jika ada yang terlihat janggal, polisi akan mengetahuinya dalam hitung hari. Dia harus masuk ke mobil itu dengan sukarela. Kemudian terdengar suara seorang pria, lebih berat, lambat, dan sangat berhati-hati, seperti seseorang yang sedang membaca instruksi yang telah dihafalnya luar kepala. Dia akan masuk. Pukul 08.30 adalah jadwalnya. Dia tidak pernah meleset. Dia keluar rumah, membuka emailnya, lalu masuk ke mobil. Sopir baru kita sudah tahu rutenya. Ada satu titik di luar daerah Purwakarta, di mana jalan raya menikung tajam di sepanjang tebing Waduk Jatiluhur. Mobil akan berhenti di sana. Sisanya akan diselesaikan setelah itu. Jeda sejenak. Terdengar suara gemerincing es batu di dalam gelas. "Lalu bagaimana dengan polis asuransinya?" tanya pria itu. "Polis itu akan cair setelah 7 bulan, jawab istrinya. "Kematian akibat kecelakaan, klaim ganda untuk kematian mendadak." Tim pengacara sudah memeriksanya. Tidak akan ada sengketa karena tidak ada ahli waris lain. Hanya aku satu-satunya. Rumah ini, saham perusahaan, semua aset keluarga akan beralih kepadaku melalui dana amanah, trust. Dewan direksi tidak bisa mencegahnya. Mereka mencoba memasang klausul perlindungan 2 tahun lalu, tetapi dia menandatanganinya tanpa membaca saat proses merger perusahaan.
Dia tidak pernah membaca halaman ketiga. Aryo memejamkan mata. Ia mengingat hari itu. Ia ingat menandatangani tumpukan dokumen di meja hotel di Surabaya, sementara seorang pengacara muda menunjuk garis-garis tempat ia harus membubuhkan tanda tangan. Ia ingat saat diberitahu bahwa halaman ketiga hanyalah bahasa administratif standar yang tidak perlu dikhawatirkan. Ia ingat betapa lelahnya ia saat itu, dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Rekaman berlanjut, dan suara pria itu terdengar lagi. Setelah semuanya selesai, kita harus menunggu. Istrinya menjawab, 1 tahun, mungkin lebih. Kita tidak boleh terlihat berada di ruangan yang sama, setidaknya selama 18 bulan. Jangan bicara apa-apa, jangan ubah apa-apa. Kesabaran adalah kunci keberhasilan rencana ini. Rekaman itu masih berlanjut beberapa menit lagi, tetapi Aryo menghentikannya. Ia tidak perlu mendengar sisanya. Ia sudah mendengar lebih dari cukup untuk mengetahui bahwa kehidupan yang ia jalani pagi ini telah berakhir tadi malam, sementara ia sedang tidur nyenyak di lantai atas. Ia menatap Bagas yang sedang memperhatikannya dengan mata polos seorang anak yang telah menunggu sepanjang pagi hanya untuk dipercaya. Ibumu, kata Aryo hati-hati. Apakah dia tahu kamu merekam ini? Tidak, Pak. Apakah dia juga mendengar percakapan mereka? Sepertinya tidak. Ibu sedang menyalakan radio di dapur sambil menyeduh teh. Saya rasa dia tidak mendengar apa-apa. Bagus. Aryo mengembuskan napas perlahan. Aku ingin kamu tetap merahasiakannya untuk saat ini. Kamu paham? Bukan karena ibumu akan melakukan kesalahan, tetapi karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang berada dalam bahaya. Bagas mengangguk. Ada kedewasaan dan keseriusan di wajahnya yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Aryo memasukkan ponsel lama itu ke dalam saku dalam jasnya. Kemudian ia berdiri perlahan, membersihkan debu dari celananya, dan mengintip melalui celah dedaunan cemara ke arah gerbang depan. Mobil Alphard hitam itu masih menunggu. Sopir gadungan itu kini sudah selesai dengan ponselnya dan mulai menatap ke arah rumah. Dia tidak lagi tampak santai, berat badannya bertumpu bergantian dari satu kaki ke kaki lain, gerakan kecil seorang pria yang diperintahkan untuk menunggu di suatu tempat untuk tujuan tertentu dan mulai bertanya-tanya mengapa targetnya belum juga muncul. Aryo mengeluarkan ponsel pribadinya dan menekan satu nama dari daftar kontak favoritnya. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Aryo, seharusnya kamu sudah di jalan sekarang. Rapat di Purwakarta mulai pukul 10. Hendra. Suara Aryo terdengar sangat tenang. Aku tidak akan pergi ke Purwakarta hari ini. Aku butuh bantuanmu sekarang. Dan aku ingin kamu melakukannya tanpa memberitahu siapapun di kantor. Jangan Siti, jangan tim hukum. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Ada jeda panjang di ujung telepon. Hendra Kusuma telah menjadi pengacara pribadi sekaligus sahabatnya selama 19 tahun. Dan dia hanya pernah mendengar Aryo berbicara dengan nada dingin dan tajam seperti ini 2 kali sebelumnya. Sekali saat perang perebutan saham perusahaan pada tahun 2014, dan sekali pada malam ibu, Aryo meninggal dunia. Katakan padaku, ujar Hendra. Aku butuh semua dokumen tentang polis asuransi jiwaku. Setiap perubahan yang dibuat dalam 2 tahun terakhir, setiap tanda tangan, setiap penyesuaian pada klausul ahli waris, dan aku butuh semuanya dalam waktu 90 menit. Aryo, apa yang sebenarnya terjadi? Aryo menatap ke bawah pada Bagas, yang masih menatapnya dengan pandangan mata yang teguh. Sesuatu yang seharusnya sudah kusadari sejak lama, jawab Aryo. Hendra tidak membuang waktu dengan pertanyaan tidak penting. Dia hanya berkata, hanya 90 menit. Tetap di tempatmu. Telepon pun ditutup. Aryo berdiri di balik pohon cemara, menggenggam ponselnya yang kini sunyi. Ia bisa merasakan denyut nadinya sendiri di ujung-ujung jarinya. Ia telah bernegosiasi dengan pejabat tinggi pemerintah, membeli dan menjual perusahaan dalam minggu yang sama, serta berjalan ke dalam ruangan penuh musuh yang menginginkan kehancurannya dan keluar dengan kemenangan. Namun, semua pengalaman itu tidak mempersiapkannya menghadapi kenyataan pahit ini. Berdiri hanya beberapa meter dari pintu rumahnya sendiri, tanpa tahu siapa di dalam rumah yang menginginkannya tetap hidup. Ponselnya bergetar kembali. Layar menyala menampilkan satu nama, Sekar. Aryo hampir memutuskan untuk tidak menjawab, tetapi akal sehatnya memperingatkan bahwa mengabaikan panggilan ini akan membuat Sekar curiga. Wanita itu pasti akan menghubungi sopir gadungan tersebut. Sang sopir akan berjalan mendekati rumah, rencana mereka akan berubah, dan keuntungan posisi yang dipegang Aryo saat ini akan lenyap begitu saja. Ia menekan tombol hijau. Ya Sekar, Mas Aryo, kamu di mana?
Sopir baru saja mengirim pesan padaku. Dia bilang dia sudah menunggu di gerbang selama hampir 10 menit. Suara Sekar terdengar hangat, sabar, dan sedikit jenaka nada. Suara seorang istri ketika suaminya kembali lupa di mana meletakkan kunci mobilnya. Aku kembali ke dalam rumah, kata Aryo. Aku lupa membawa map dokumen untuk rapat di Purwakarta. Sepertinya tertinggal di ruang kerja. Oh, mau aku bantu mencarikannya? Tidak usah, tetaplah di tempatmu. Aku akan keluar 2 menit lagi. Cepat ya sayang. Kamu tahu sendiri bagaimana macetnya jalan tol kalau sudah agak siang. Aku tahu. Aryo memutuskan panggilan dan menatap Bagas yang tidak bergeming dari tempatnya. Dia ada di dalam rumah? Tanya Aryo lirih. Tadi dia ada di teras belakang sekitar 20 menit yang lalu, kata Bagas. Ketika saya melihat mobil Bapak diparkir di depan, saya langsung berlari mencari Bapak. Saya tidak melihat kemana dia pergi setelah itu. Aryo mengangguk perlahan. Ia berpikir sejenak. Bagas, katanya, aku harus melihatnya sekali lagi. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri sebelum aku bertindak lebih jauh. Apakah kamu mengerti mengapa? Bocah itu merenungkannya sejenak, lalu mengangguk. Karena jika Bapak tidak melihatnya sendiri, kata Bagas, Bapak mungkin masih berharap bahwa dia tidak benar-benar melakukannya. Aryo menatap anak itu dengan pandangan takjub. Ia menyadari bahwa anak berkaus pudar dengan ponsel retak di saku celananya ini baru saja mendeskripsikan dengan tepat harapan rapuh yang masih tersisa di sudut hatinya dengan kalimat yang jauh lebih jujur daripada yang bisa dirangkai oleh dirinya sendiri. Ya, kata Aryo. Tepat sekali. Mereka bergerak bersama menyusuri bagian belakang rumah, merapat ke dinding, menghindari jendela-jendela yang rendah. Aryo tidak pernah mengendap-endap seperti ini sejak ia masih kecil saat ia bermain petak umpet dari ayahnya di ladang jagung di Boyolali, tempat ia dibesarkan. Ia terkejut betapa mudah tubuhnya mengingat gerakan-gerakan masa kecilnya itu. Mereka mencapai sudut paviliun selatan. Dari sana, di balik tanaman melati merambat yang lebat, mereka dapat melihat dengan jelas teras belakang, halaman rumput luas yang mengarah ke gudang peralatan berkebun, dan meja besi tempat putih tempat. Sekar biasa duduk menikmati teh paginya. Istrinya ada di sana, dan dia tidak sendirian. Pria yang duduk di hadapannya adalah pria yang suaranya ada di dalam rekaman tersebut. Aryo langsung mengenalinya, bahkan sebelum ia bisa mencerna bagaimana ia tahu. Pria itu bertubuh tinggi, ramping, berusia awal 40-an, dengan tatanan rambut klimis yang dijaga sangat rapi tipe pria yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk penampilannya daripada yang mau ia akui. Dia mengenakan jaket abu-abu gelap di atas kaos hitam dan tangannya diletakkan di atas meja, sangat dekat dengan tangan Sekar. Tidak bersentuhan, tetapi cukup dekat untuk membuat siapapun yang melihatnya paham akan hubungan mereka. Sekar sedang tersenyum. Ia mengenakan terusan sutra biru muda yang dibelikan Aryo saat mereka berlibur di Florence 2 musim panas lalu. Sekar sempat berkata kala itu bahwa ia akan menyimpannya untuk momen yang sangat istimewa. Pria itu membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar Aryo. Sekar tertawa pelan, lalu menjangkau ke seberang meja dan meletakkan tangannya di atas tangan pria itu. Nanti malam, kata Sekar, suaranya cukup keras hingga terdengar sampai ke halaman samping. Semua ini akhirnya akan selesai. Aryo tidak bergerak. Ia tidak merasakan kemarahan yang meluap-luap. Ia tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasakan sesuatu yang lebih asing, sesuatu yang tidak memiliki nama perasaan yang mirip, seperti menyaksikan selembar foto dirimu sendiri perlahan-lahan hangus terbakar dari ujungnya hingga habis tak bersisa. Pria itu mengangkat tangan Sekar dan mengecup bagian dalam pergelangan tangannya. Kemudian dia berkata, "Kita mulai." Aryo memalingkan wajahnya dari celah tanaman melati. Ia menatap ke bawah pada Bagas yang juga menyaksikan dan mendengar semuanya, dan wajah kecil anak itu tampak sangat sunyi. "Ikut aku," kata Aryo. Mereka berjalan kembali menyusuri dinding, memutari sudut, dan masuk melalui pintu samping yang menuju ke ruang cuci baju. Aryo hanya tahu samar-samar tentang bagian rumah yang satu ini. Ia telah tinggal di rumah ini selama 26 tahun, dan ia tidak akan bisa menjelaskan kepada siapapun bagaimana rupa ruang cuci bajunya sebelum pagi ini. Kenyataan itu terasa menggelikan baginya sekarang, dengan cara yang dingin dan hampa. Ia mengeluarkan ponselnya lagi dan menekan nomor yang berbeda. "Joko," kata Aryo begitu telepon diangkat. "Dengarkan baik-baik dan jangan ajukan pertanyaan dulu. Apakah kamu di rumah?" "Iya, Pak. Hari ini saya libur. Bapak yang mengatakannya minggu lalu, ingat? Bapak bilang kantor mengirim mobil dari jasa penyewaan lain karena mobil saya harus masuk bengkel resmi untuk diservis berkala. Saya pikir Bapak salah mencatat tanggal.
Tetapi saya tidak enak mau telepon untuk mengganggu Bapak. Pak Aryo, apakah ada masalah? Aryo memejamkan matanya sejenak. Disinilah letak jebakannya. Kebohongan itu telah ditanam sejak minggu lalu oleh seseorang yang memiliki akses ke jadwalnya, ponselnya, dan kepercayaannya. Joko, katanya, mobilmu tidak sedang di bengkel, kan? Tidak, Pak. Ada di garasi rumah saya sekarang. Sudah kuduga. Aryo mengembuskan napas perlahan. Aku ingin kamu menyetir ke sini sekarang juga. Parkir 1 blok dari rumah. Jangan mendekat ke gerbang depan. Aku akan meneleponmu lagi beberapa menit lagi untuk memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Aryo mengakhiri panggilan dengan Joko dan berdiri mematung di ruang cuci. Melalui jendela kecil di atas mesin pengering pakaian, ia bisa melihat sudut gerbang depan. Mobil Alphard hitam masih ada di sana. Sopir gadungan itu masih berdiri di sampingnya, menunggu seorang pria yang ia yakini akan masuk ke dalam mobilnya dan tidak akan pernah melihat rumahnya lagi. Aryo berbalik menatap Bagas. Anak itu berdiri di dekat tumpukan handuk yang terlipat rapi, punggung kecilnya bersandar pada dinding, memperhatikannya dengan saksama. Bagas, kata Aryo lembut, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting, dan aku ingin kamu melakukannya persis seperti yang kukatakan. Bisakah kamu melakukannya? Bisa, Pak. Pergilah ke ibumu sekarang. Katakan padanya bahwa kamu merasa kurang sehat. Katakan perutmu sakit dan kamu ingin berbaring. Jangan berbohong tentang hal lain, cukup itu saja. Lalu tetaplah berada di kamarmu sampai aku datang mencarimu. Jika ada orang siapapun, itu yang datang bertanya di mana aku berada atau apa yang kulakukan hari ini, katakan kamu tidak melihatku sejak sarapan pagi. Bisakah kamu melakukannya? Bagas memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Bisa, Pak, saya bisa melakukannya. Bagus. Aryo berlutut kembali agar mata mereka sejajar. Dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan pagi ini adalah hal paling berani yang pernah kulihat dilakukan oleh siapapun. Aku ingin kamu mengingat hal itu. Apapun yang terjadi dalam beberapa jam ke depan, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, aku ingin kamu ingat bahwa kamu telah menyelamatkan nyawa seorang pria hari ini dan tidak ada hal apapun setelah ini yang bisa mengubah kenyataan itu. Kamu paham? Mata anak itu terbuka lebar dan sangat tenang. Paham, Pak? Bagus. Pergilah. Bagas berbalik dan berjalan keluar dari ruang cuci. Aryo mendengar langkah kaki halus anak itu di atas ubin, lalu di atas lantai kayu koridor, hingga akhirnya suara itu lenyap. Aryo tetap berada di posisinya selama hampir 1 menit penuh, mendengarkan keheningan rumahnya. Sungguh aneh bagaimana sebuah rumah yang terasa sangat akrab selama 26 tahun, tiba-tiba dalam waktu 1 pagi terasa asing dan mencekam seperti berada di dalam tubuh orang asing. Kemudian ia merapikan dasinya, mengambil tas kerjanya, dan melangkah keluar dari ruang cuci. Ia tidak langsung menuju pintu depan. Ia pergi ke ruang kerjanya terlebih dahulu, karena di sanalah tempat map dokumen yang ia katakan tertinggal berada. Ia berdiri di dalam ruang kerja selama 30 detik, membuka dan menutup laci meja, berjalan ke rak buku, lalu kembali lagi. Ia sedang menciptakan rekam jejak di dalam pikirannya sendiri, seperti seorang pemain catur yang menempatkan bidak tanpa tahu bagaimana ia akan menggunakannya nanti. Ia belum tahu siapa saja di rumah ini yang mengawasinya, tetapi ia ingin ada bukti bahwa ia melakukan persis seperti apa yang dikatakannya di telepon tadi. Kemudian ia berjalan menuju ruang tamu utama. Sekar sudah ada di sana. Ia baru saja masuk dari teras belakang dan sedang berdiri di depan cermin besar, merapikan anting-antingnya. Ia berbalik saat mendengar langkah kaki suaminya. Nah, itu dia, katanya hangat. Sudah ketemu? Untuk 1 detik yang terasa sangat lama, Aryo menatap istrinya. Ia menatap wanita yang dinikahinya di sebuah kapel tua di Bali, wanita yang menangis terseduh-seduh saat pemakaman ibunya, wanita yang pernah menggenggam tangannya di ruang tunggu rumah sakit selama 14 jam tanpa sedetik pun melepaskannya. Ia menatapnya, dan di balik senyum lembut yang sangat ia kenal itu, ia kini melihat perhitungan dingin dari seseorang yang sedang mengukur apakah sebuah masalah besar telah berhasil disingkirkan. Aryo menghabiskan seluruh kariernya membaca ekspresi wajah orang di meja rapat. Ia tidak habis pikir bagaimana ia bisa melewatkan ekspresi wajah yang satu ini. Sudah ketemu, kata Aryo. Ia mengangkat map yang diambilnya dari meja kerja. Map itu sebenarnya tidak berisi dokumen penting, hanya salinan cetak laporan, perkiraan kuartalan, yang sudah dikirim ke emailnya 3 hari lalu. Namun Sekar tidak mengetahui hal itu, dan ia mengangguk puas. Bagus, katanya. Sekarang pergilah. Kamu harus bergegas agar tidak terlambat. Aku tahu. Aryo melangkah selangkah lebih dekat, seperti yang biasa dilakukan seorang suami sebelum berangkat kerja. Ia mengecup pipi,
Sekar lembut, tepat di bawah telinganya. Parfum istrinya masih sama dengan yang digunakannya selama 9 tahun terakhir, 3 botol terakhir bahkan dibelikan langsung oleh Aryo. Aku mencintaimu, kata Sekar. Aryo tidak bisa membalas ucapan itu. Ia hanya tersenyum kecil senyuman khas yang telah digunakannya ribuan kali sebelumnya, lalu berbalik menuju pintu luar. Ia melangkah turun ke halaman depan. Mobil Alphard hitam berada sekitar 10 meter di depannya. Sopir gadungan itu langsung menegakkan tubuhnya begitu melihat pintu rumah terbuka, dan kini berdiri di samping pintu belakang dengan satu tangan memegang gagang pintu. Aryo berjalan menuruni anak tangga perlahan. Matanya tertuju pada layar ponsel seperti kebiasaannya setiap pagi. Ia menggulir email-email yang sebenarnya tidak ia baca. Ia melakukan ini di sepanjang jalan setapak, hingga jaraknya hanya tersisa sekitar 5 meter dari mobil. Dan kemudian, tanpa mengubah kecepatan langkahnya, tanpa mendongak sama sekali, ia membelokkan arah jalannya sekitar 10 derajat, cukup untuk melewati mobil tersebut, dan terus berjalan menuju pintu gerbang kecil khusus pejalan kaki di sudut halaman luar. Sopir gadungan itu ragu-ragu. Aryo bisa merasakan kebingungan pria itu tanpa perlu melihatnya. Pria itu telah diberitahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Ia diberitahu bahwa Aryo akan berjalan langsung menuju mobil tanpa melihat sekeliling, langsung masuk ke dalam tanpa curiga, dan langsung menutup pintu. Pria itu tidak diberi instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika Aryo berjalan melewatinya begitu saja. "Pak Aryo," panggil sopir itu. Aryo terus berjalan. Ia mendekatkan ponselnya ke telinga seolah-olah sedang menerima panggilan penting, lalu berkata dengan suara yang jelas dan biasa, "Ya, saya sedang jalan keluar sekarang. Tidak usah masuk, saya tunggu di tikungan jalan saja." Halaman depan agak penuh. Ia mendorong gerbang kecil itu dan melangkah keluar ke jalan raya. Mobil Alphard hitam tidak mengikutinya. Mobil itu tidak bisa bergerak karena sopir gadungan tersebut tidak memiliki rencana cadangan untuk situasi ini. Aryo berjalan sekitar 20 langkah di trotoar, berbelok di tikungan, dan melihat mobil sedan perak milik Joko sedang menyala di bahu jalan, persis di tempat yang ia instruksikan. Joko telah menjadi sopir Aryo selama hampir 4 tahun. Dalam kurun waktu itu, ia telah melihat Aryo dalam kondisi lelah, marah, tidak fokus, dan dalam beberapa kesempatan, sedikit pusing setelah rapat kuartalan yang menguras energi. Namun, ia belum pernah melihat raut wajah Aryo, seperti saat ini berjalan di trotoar, dengan tas kerja di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya, dengan wajah yang tampak sangat tenang, namun menyimpan ketegangan yang teramat sangat. Aryo membuka pintu penumpang depan dan masuk. Ia tidak duduk di kursi belakang. "Jalan," katanya. "Kemana saja? Jangan ke arah kantor, jangan ke bandara. Jalan saja dulu." Joko menjalankan mobilnya perlahan. Ia menunggu sampai mereka berada 2 blok jauhnya dari rumah sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Pak Aryo, apakah Bapak mau memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan memberitahumu. Tetapi pertama-tama, aku harus menanyakan sesuatu dan aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Minggu lalu ketika kamu menerima pesan bahwa mobilmu harus diservis ke bengkel, siapa yang mengirim pesan itu?" Joko berpikir sejenak. "Itu adalah pesan teks dari staf operasional kantor, Pak. Masuk lewat jalur koordinasi resmi seperti biasanya. Apakah kamu menelepon balik untuk memastikannya?" "Tidak, Pak. Saya tidak terpikir untuk melakukannya. Format pesannya sangat rapi dan resmi, dikirim dari nomor resmi kantor. Di sana tertulis bahwa Bapak akan menggunakan jasa sopir dan kendaraan pengganti selama seminggu ini, dan saya diminta untuk mengambil cuti berbayar. Saya pikir kantor sedang bekerja sama dengan vendor baru lagi, seperti yang kadang-kadang kita lakukan." Aryo mengangguk perlahan. "Joko, pesan itu tidak dikirim oleh staf operasional kantor. Pesan itu sengaja dibuat agar terlihat seolah-olah dikirim oleh mereka. Seseorang telah merencanakan hal ini setidaknya selama seminggu, mungkin lebih lama. Dan siapapun orangnya, dia memiliki akses ke jadwalku, nomor teleponmu, dan format komunikasi internal kantor kita." Tangan Joko mencengkeram erat setir mobil. Ia tidak meminta penjelasan lebih lanjut. Ia tidak perlu bertanya lagi. Ia telah bekerja sebagai sopir untuk orang-orang kaya cukup lama untuk memahami jenis rencana mengerikan apa yang membutuhkan persiapan matang selama 1 minggu. "Bapak ingin saya mengemudi kemana?" tanya Joko lirih. "Ada sebuah kedai kopi di daerah Jalan Wijaya yang memiliki kanopi hijau di depannya. Parkirlah di bagian belakang. Pengacaraku akan menemui kita di sana."
Sisa perjalanan mereka lalui dalam keheningan. Aryo menatap keluar jendela melihat hiruk-pikuk kota Jakarta yang bergulir lambat dan berpikir betapa anehnya bahwa segala sesuatu di luar mobil tampak berjalan normal seperti hari-hari biasa. Ibu-ibu sedang menuntun anaknya, seorang pria sedang membuka gembok gerbang toko material, sebuah truk box sedang menurunkan barang di depan toko roti. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa seorang pria hampir saja lenyap dari dunia pagi ini. Dan tidak akan ada yang menyadarinya jika hal itu benar-benar terjadi. Hendra Kusuma sudah menunggu di kedai kopi saat mereka tiba. Ia duduk di meja sudut dengan 2 cangkir kopi hitam dan sebuah map kulit tebal di hadapannya, mengenakan setelan jas gelap polos yang biasa ia pakai ke setiap pertemuan penting. Ia berdiri saat Aryo masuk, dan kedua pria itu bersalaman dengan genggaman erat khas 2 sahabat yang sudah saling mengenal terlalu lama untuk sekadar berbasa-basi. Joko tetap berjaga di dekat pintu masuk, memunggungi ruangan, matanya tajam mengawasi situasi jalan raya di luar. Aryo duduk. Hendra menggeser salah satu cangkir kopi ke hadapannya. "Ceritakan padaku," kata Hendra. Aryo pun menceritakannya. Ia berbicara dengan nada suara yang datar dan efisien, nada yang sama yang ia gunakan saat melaporkan kerugian perusahaan kepada Dewan Komisaris. Ia tidak melewatkan satu detail pun. Ia menceritakan tentang Bagas, rekaman suara di ponsel retak, percakapan di teras belakang, gaun biru sutra dari Florence, pria klimis dengan rambut rapi, sopir gadungan di gerbang depan, hingga pesan teks palsu yang diterima Joko. Ia berbicara selama hampir 15 menit tanpa henti. Hendra tidak menyela sekalipun. Ia mendengarkan dengan cara yang biasa dilakukan oleh seorang pengacara hebat. Ia tidak mencatat apapun, tetapi tidak melewatkan satu detail pun. Begitu Aryo selesai bercerita, Hendra menyesap kopi hitamnya perlahan. "Baiklah," kata Hendra. "Aku sudah mendapatkan semua informasi mengenai polis asuransimu. Aku berhasil mendapatkannya dalam waktu 40 menit setelah teleponmu tadi. Aku tidak banyak tidur selama 19 tahun terakhir ini. Dan aku tidak berniat untuk mulai tidur nyenyak hari ini." Ia membuka map kulit dan meletakkan 3 lembar kertas dokumen di atas meja. "Polis asuransimu," kata Hendra. "Diterbitkan 11 tahun yang lalu. Nilai pertanggungan awal adalah 40 miliar, nilai yang standar untuk pengusaha di posisi sosialmu saat itu. Polis ini telah mengalami 2 kali penyesuaian. Penyesuaian pertama dilakukan 8 tahun lalu setelah perusahaanmu melantai di bursa saham Go Public. Nilai pertanggungan dinaikkan menjadi 120 miliar. Penyesuaian itu adalah prosedur rutin, dan aku ada di dalam ruangan saat kamu menandatanganinya." Hendra mengetuk jarinya pada halaman ketiga. Penyesuaian kedua dilakukan 14 bulan yang lalu. Nilai pertanggungan dinaikkan secara fantastis menjadi 350 miliar. Ada tambahan klausul kematian akibat kecelakaan mendadak yang melipat gandakan nilai klaim menjadi 700 miliar dalam kondisi tertentu. Klausul ahli warisnya disederhanakan secara ekstrem. Semua syarat kondisi bersyarat dihapus. Sekar kini menjadi ahli waris tunggal, tanpa klausul sanggahan, tanpa masa tunggu, dan tanpa pengecualian apapun untuk 2 tahun pertama sejak masa pertanggungan baru berjalan. Aryo menatap dokumen di hadapannya. Ia bisa melihat tanda tangannya sendiri di bagian bawah kertas. Ia mengenali lekukan garisnya. Ia mengenali tarikan garis melingkar kecil yang selalu ia buat di akhir huruf kedua dari nama belakangnya. Namun, ia sama sekali tidak ingat pernah menandatangani dokumen ini. "Ini memang tanda tanganku," katanya lirih. "Tapi aku tidak ingat pernah menandatangani ini." "Aku sudah menduga hal itu," kata Hendra. "Tanda tangan ini dilegalisasi oleh seorang notaris di sebuah kantor kecil di daerah Menteng. Nama notarisnya tertera di halaman kedua. Aku membuat beberapa panggilan telepon pagi ini. Notaris tersebut sudah pensiun 4 bulan lalu dan pindah ke Yogyakarta. Ponselnya tidak aktif selama 2 minggu terakhir." Aryo meletakkan kertas itu kembali dengan perlahan. "Sekar pergi ke daerah Menteng 14 bulan lalu," katanya, "untuk acara penggalangan dana yayasan sosial. Aku mengingatnya karena dia pulang dan menunjukkan foto-foto kegiatannya." "Ya," kata Hendra. "Dan sehari sebelum acara penggalangan dana itu, menurut catatan buku tamu notaris, kamu tercatat menandatangani dokumen ini. Padahal pada hari itu, kamu sedang berada di Tokyo untuk perjalanan bisnis." Aku tahu, kedua pria itu saling bertatapan di seberang meja kayu kecil. Suasana kedai kopi di sekitar mereka terdengar berdengung pelan. Seseorang tertawa di dekat meja kasir. Bunyi sendok berdenting beradu dengan cangkir keramik. "Hendra," kata Aryo, "aku ingin tahu segalanya.
Siapa pria itu? Dari mana asalnya? Sudah berapa lama mereka merencanakan ini? Dan aku ingin tahu semuanya sebelum Sekar menyadari bahwa aku mengetahuinya. Hendra menutup map kulitnya dan menatap Aryo dengan ketenangan seorang profesional yang sudah terbiasa menyampaikan kabar buruk dengan porsi yang terukur. Aku sudah memulainya, kata Hendra. Aku memiliki seorang penyelidik swasta yang telah bekerja denganku selama 15 tahun. Namanya Hana Raras. Dia sangat cakap, teliti, dan bekerja dengan sangat senyap. Aku menghubunginya bahkan sebelum aku melangkah keluar dari rumahku pagi ini. Dia sekarang sedang mengumpulkan semua data medis dan catatan sipil. Bagus, kata Aryo. Apalagi, pihak perusahaan asuransi tidak akan mencairkan dana pertanggungan sebesar itu tanpa adanya jasad korban, jelas Hendra. Bahkan dengan adanya klausul kecelakaan mendadak dan penyederhanaan ahli waris, harus ada surat kematian resmi dari rumah sakit atau kepolisian. Atau jika jasad tidak ditemukan, harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan kematian secara hukum setelah laporan orang hilang dibuka untuk jangka waktu tertentu. Di negara kita, jangka waktu itu adalah 5 tahun. Jadi, apapun rencana yang mereka susun, itu tidak akan berakhir dengan hilangnya dirimu secara misterius begitu saja. Itu harus berakhir dengan dirimu ditemukan tewas dalam kondisi yang terlihat seperti kecelakaan murni. Aryo mencerna informasi itu dengan saksama. Tikungan tajam di dekat Waduk Jatiluhur, tikungan di sepanjang Waduk Jatiluhur, Hendra membenarkan, di mana jalan raya berbatasan langsung dengan jurang air waduk. Ada catatan sejarah 7 kecelakaan fatal di jalur tersebut dalam 9 tahun terakhir. Air waduk di area itu sangat dalam, dan arus bawah airnya mengalir deras menuju pintu bendungan utama. Mobil yang tenggelam di sana seringkali baru bisa dievakuasi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Itu adalah lokasi yang sangat sempurna jika seseorang ingin sebuah kecelakaan pembunuhan terlihat seperti murni kelalaian berkendara. Aryo terdiam sejenak. Mereka memikirkan semuanya dengan sangat matang, katanya akhirnya. Mereka memikirkan hampir sebagian besar hal, koreksi Hendra. Kecuali keberadaan bocah kecil itu. Ponsel Aryo yang terletak di atas meja bergetar keras. Ia melihat layarnya. Tertulis nama, Sekar. Ia membiarkannya bergetar 2 kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, Sekar. Mas Aryo, kamu ada di mana sekarang? Suara Sekar tidak lagi terdengar sehangat tadi pagi. Belum terdengar panik, tetapi kehangatan yang biasa ada kini telah lenyap. Sopir meneleponku. Dia bilang kamu berjalan melewati mobilnya begitu saja. Dia bilang kamu naik ke mobil lain di tikungan jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada masalah dengan mobilnya? Sekar, kata Aryo, dengan nada bicara yang sangat tenang. Aku merasa ada yang janggal. Sopirnya berbeda, plat nomornya juga berbeda dari biasanya. Aku menelepon pihak kantor dan mereka bilang tidak ada catatan perubahan kendaraan hari ini. Aku pikir lebih aman jika aku tidak naik. Sekarang, aku sedang bersama Hendra di kedai kopi untuk mengurus masalah ini. Terjadi keheningan sesaat di ujung telepon. Aryo seolah-olah bisa mendengar bagaimana otak istrinya sedang bekerja keras di ujung sana. Ia bisa membayangkan kalkulasi-kalkulasi kecil yang sedang dibuat Sekar di kepalanya saat ini. Perhitungan yang sama yang mungkin sudah ia lakukan ratusan kali dalam setahun terakhir, menimbang apa yang harus ia katakan dan apa yang harus ia simpan, apa yang bisa ia jelaskan dan apa yang justru akan membongkar kedoknya. Aneh sekali, kata Sekar akhirnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Haruskah aku menelepon polisi untuk melaporkannya? Jangan dulu. Hendra sedang menanganinya secara internal. Pihak perusahaan logistik kita juga sedang melacak nomor plat mobil itu. Aku akan pulang sore ini. Mas Aryo. Suara Sekar mendadak melembut, berubah menjadi sangat penuh perhatian dan hangat nada suara yang kini disadari Aryo tak lebih dari sebuah senjata yang mematikan. Aku sangat khawatir. Tolong segera pulang ya. Apapun masalahnya, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama di rumah. Aku yakin kita bisa. Aku tahu, jawab Aryo. Aku akan segera pulang. Ia memutuskan panggilan dan meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah meja. Ia menatap Hendra. Dia belum tahu kalau kita sudah tahu, kata Hendra. Tidak, dia hanya tahu bahwa rencana pagi ini gagal. Dia tidak tahu aku memiliki rekaman suara mereka. Bagus, jaga kondisi itu selama mungkin. Semakin lama dia mengira kamu hanya mencurigai sopir gadungan itu. Dan bukan dirinya, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk mengumpulkan semua bukti yang kita butuhkan. Aryo mengangguk pelan. Kemudian ia menoleh ke arah jendela kedai kopi, melihat Joko yang masih berdiri berjaga dengan setia di dekat pintu masuk. Ada seorang anak kecil, kata Aryo.
Di rumah, anak yang memberitahu hal ini padaku. Ya, dia sudah kembali ke kamarnya. Aku memintanya untuk tetap di sana, tetapi ibunya bekerja di rumah itu. Pria yang kulihat di teras belakang tadi pagi mungkin sudah pergi sekarang, tetapi dia pasti akan kembali lagi dan Sekar akan menceritakan kegagalan rencana mereka. Mereka pasti akan mulai mencari tahu mengapa rencana mereka bisa meleset. Mereka akan mulai mengawasi para staf rumah tangga. Mereka akan mulai mencurigai anak itu. Hendra merenungkan hal ini. Berapa banyak orang yang bekerja di rumahmu? Ada 6 orang pekerja tetap. Asisten rumah tangga yaitu ibu dari anak itu, tukang kebun, juru masak, 2 orang penjaga keamanan di pos depan, dan 1 orang asisten pribadi yang mengurus jadwal rumah tangga. Ada juga beberapa pekerja lepas yang datang dan pergi. Dan ibu anak itu, apakah mereka tinggal di dalam area rumah? Ya, ada sebuah paviliun kecil khusus staf di belakang sayap selatan. Dia dan anaknya sudah tinggal di sana selama hampir 3 tahun. Hendra mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Ia berbicara dengan suara sangat pelan selama kurang dari 1 menit, lalu meletakkan ponselnya kembali. Hana akan mengirim anggotanya untuk mengawasi paviliun belakang rumahmu dalam waktu 1 jam ini, kata Hendra. Mereka akan menggunakan mobil biasa tanpa identitas. Mereka tidak akan ikut campur kecuali jika situasi mendesak. Tapi mereka akan memastikan anak itu dan ibunya aman. Terima kasih, Hendra. Ada satu hal lagi yang harus kamu pikirkan, Aryo. Apa itu? Siapapun pria itu, siapapun yang bekerja sama dengan Sekar dalam menyusun rencana ini, dia bukan sekadar pria simpanan biasa. Tingkat ketelitian rencana ini, akses ke dokumen penting pribadimu, manipulasi jadwal kerja sopir pribadimu, pemalsuan tanda tangan di atas kertas segel notaris, hingga pemilihan lokasi eksekusi di Jatiluhur. Ini bukan tindakan seorang pria yang mendadak gelap mata karena jatuh cinta pada istrimu. Ini adalah tindakan seseorang yang memiliki pengalaman, kesabaran, dan metode yang sistematis. Dia sudah pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya, atau setidaknya dia pernah berada sangat dekat dengan orang yang melakukannya. Aryo menatap map kulit yang tertutup di atas meja. Kalau begitu, temukan dia, kata Aryo dingin. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Cari tahu dari mana asalnya, dan cari tahu siapa saja korban yang sudah pernah dia perlakukan seperti ini sebelumnya. Hendra mengangguk mantap. Ia merapikan dokumennya ke dalam map, berdiri dan menepuk bahu Aryo pelan sebelum langkah keluar meninggalkan kedai kopi. Joko menangkap pandangan mata Aryo dari seberang ruangan. Aryo memberi isyarat agar ia mendekat. Joko, katanya, aku harus kembali ke rumah itu. Tidak sekarang, tidak hari ini, tetapi sebelum semua urusan ini selesai, aku harus kembali ke sana. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin kamu yang mengemudikan mobilnya. Joko mengangguk tanpa ragu. Saya selalu siap, Pak. Aryo menatap keluar jendela, melihat lalu lalang kota yang sibuk menjalani pagi yang biasa. Masih banyak hal yang harus ia selesaikan. Sore harinya, Aryo check-in di sebuah hotel butik kecil di daerah Jakarta Utara, tipe tempat yang biasa disewa oleh para konsultan luar kota yang sedang melakukan perjalanan bisnis, yang tidak akan mengajukan banyak pertanyaan tentang check-in yang terlambat atau pembayaran tunai. Hendra yang memilih tempat itu. Hendra juga yang membayarnya menggunakan nama samaran dan kartu kredit korporat yang tidak terdaftar atas nama perusahaan Aryo, serta memesankan kamar di lantai 4 dengan jendela yang menghadap langsung ke arah tempat parkir kendaraan. Aryo duduk di tepi tempat tidur untuk waktu yang cukup lama sebelum melakukan hal lain. Ia menatap karpet kamar yang bermotif geometris. Ia menatap lukisan pemandangan kapal layar kecil yang tergantung di atas meja kerja kayu. Ia menatap gorden kamar yang berwarna coklat tua seperti warna kopi susu yang pekat. Ia sudah tidak pernah menginap di kamar hotel sederhana seperti ini selama lebih dari 20 tahun. Namun, ia menyadari dengan perasaan heran bahwa ia sama sekali tidak keberatan dengan kesederhanaan kamar ini. Ponselnya bergetar di atas meja nakas. Ada pesan masuk dari Hendra. Hana sudah mendapatkan 1 nama. Aku akan meneleponmu 5 menit lagi. Aryo mengangguk sendiri meskipun tidak ada orang lain di dalam ruangan yang melihatnya. Ia berdiri dan berjalan mendekati jendela. Area parkir di bawah tampak sepi. Sebuah mobil box pengirim barang sedang berhenti di dekat pintu masuk belakang hotel. Seorang wanita paruh baya tampak sedang memasukkan kantong belanjaan ke dalam bagasi mobil sedan kecilnya. Dunia terus berjalan tanpa memedulikan keberadaannya. Ponselnya berdering. Aryo, Hana sedang tersambung di jalur telepon kita sekarang, kata suara Hendra di ujung sana. Dia akan menjelaskan langsung kepadamu apa saja yang berhasil ditemukannya. Dengarkan dulu penjelasannya, baru ajukan pertanyaan setelah dia selesai.
Sebuah suara wanita terdengar masuk ke dalam sambungan telepon suara yang terdengar tenang, berat, dan sangat profesional. Pak Aryo, nama saya Hana Raras. Saya akan menjelaskan hal ini secara singkat, karena kita memiliki banyak informasi yang harus dicerna dan waktu kita tidak banyak. Pria yang Bapak lihat di teras belakang rumah Bapak pagi ini menggunakan nama samaran Adrian Hartono. Itu adalah nama yang digunakannya saat ini. Itu bukan nama lahirnya. Aryo duduk kembali di tepi tempat tidur. Lanjutkan, katanya. Dia lahir dengan nama Adrianus Siregar di daerah Medan pada tahun 1981, lanjut Hana. Dia mengubah namanya secara hukum pada tahun 2009 setelah kematian istri pertamanya. Nama istrinya saat itu adalah Margareta Siregar, usianya 41 tahun saat meninggal dunia. Wanita itu dilaporkan jatuh dari tebing jalur pendakian di daerah Gunung Gede, Pangrango. Kasus itu sempat diselidiki oleh kepolisian setempat, namun akhirnya dinyatakan sebagai murni kecelakaan kerja karena kelalaian korban. Korban memiliki polis asuransi jiwa senilai 30 miliar, dan Adrianus adalah ahli waris tunggalnya. Aryo memejamkan mata, menahan napas. Pada tahun 2014, Hana melanjutkan penjelasannya. Dia bertunangan dengan seorang wanita bernama Kartika Lindayani di Bandung. Wanita itu adalah seorang direktur di perusahaan perangkat lunak. Kartika membatalkan pertunangan mereka secara sepihak 6 bulan sebelum hari pernikahan. Alasan pembatalannya tidak tercatat dalam dokumen publik, namun Kartika mengajukan perintah perlindungan hukum, restraining order, ke pengadilan 3 minggu setelah pertunangan mereka batal. Permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Adrian meninggalkan kota Bandung sebulan setelahnya. Dan kemudian pada tahun 2017, dia menikahi seorang wanita bernama Rina Kartika di Bali. Usia Rina saat itu 53 tahun, sedangkan Adrian berusia 36 tahun. Rina adalah seorang janda kaya raya tanpa anak. Mereka menikah selama 2 tahun 8 bulan. Rina meninggal dunia pada tahun 2020 akibat musibah kebakaran villa di Seminyak. Petugas pemadam kebakaran menyatakan bahwa kebakaran tersebut murni disebabkan oleh korsleting listrik. Adrian sedang berada di luar kota saat kejadian berlangsung. Nilai pencairan klaim asuransi jiwa istrinya saat itu mencapai 50 miliar. Aryo tidak bergerak dari posisinya. Tubuhnya menegang mendengar rentetan fakta mengerikan itu. Dan sekarang, kata Hana dingin, dia berada di Jakarta dengan nama baru, bersama istri bapak, dengan polis asuransi jiwa senilai 700 miliar, dan sebuah rute jalan raya yang menikung tajam di sepanjang Waduk Jatiluhur. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara di sambungan telepon itu. Keheningan terasa mencekam. Hana, kata Aryo, akhirnya dengan suara parau. Apakah Sekar mengetahui semua masa lalu pria ini? Ada jeda sejenak di ujung telepon sebelum Hana menjawab. Saya tidak bisa memastikan hal itu dengan keyakinan penuh, Pak Aryo. Namun berdasarkan bukti digital yang saya kumpulkan sejauh ini, saya rasa jawabannya adalah tidak. Informasi mengenai nama asli Adrianus Siregar sangat sulit dilacak. Proses perubahan namanya dilakukan dengan sangat bersih di pengadilan negeri yang terpencil. Catatan sipilnya tersebar di 3 provinsi yang berbeda. Satu-satunya alasan saya bisa menemukan informasi ini secepat ini adalah karena notaris di Menteng yang sekarang berada di Yogyakarta itu pernah menangani pengurusan dokumen tanah untuk Adrian Hartono 2 tahun lalu dalam sebuah transaksi jual-beli properti. Hal itu memberi saya petunjuk awal untuk mulai menarik benang merahnya. Tanpa petunjuk itu, proses penyelidikan ini akan memakan waktu berbulan-bulan. Kalau begitu, Sekar juga sebenarnya adalah korban manipulasi pria ini, kata Hendra pelan. Tetapi dia juga tetap merupakan pelaku konspirasi pembunuhan suaminya, balas Aryo dingin. Ya, kedua kenyataan itu bisa berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Aryo mengusap wajahnya perlahan dengan telapak tangan. Perasaan dingin dan mati rasa yang menahannya tetap tegar sejak pagi tadi, kini mulai retak di ujung-ujungnya. Ia bisa merasakan emosinya mulai bergejolak, seperti seorang pria yang merasakan getaran pertama dari runtuhnya dinding bendungan raksasa yang sudah menahan beban air terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Aryo. Kita memiliki beberapa pilihan tindakan, jawab Hendra. Kita bisa pergi ke kantor polisi sekarang juga. Kita memiliki rekaman suara dari ponsel Bagas, dokumen perubahan polis asuransi, pemalsuan tanda tangan, kesaksian Joko, hingga catatan kriminal masa lalu Adrian. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kepolisian membuka penyelidikan resmi. Polisi akan menangkap Adrian dalam waktu 24 jam, bahkan mungkin lebih cepat. Sekar juga akan dipanggil untuk diperiksa. Dia pasti akan menyewa pengacara hebat,
Proses hukumnya akan berjalan lambat, tetapi kasus ini pasti akan bergulir. Lalu, apa pilihan lainnya? Pilihan kedua jauh lebih sulit dan memiliki risiko yang lebih besar, kata Hendra serius. Kita memberi Adrian satu kesempatan lagi untuk bertindak. Kita biarkan dia percaya bahwa rencana mereka masih berjalan sesuai rencana dan bisa diselamatkan. Kita awasi kemana dia pergi. Kita rekam apa saja yang dia katakan. Kita menangkapnya bukan hanya atas dasar niat jahat, tetapi saat dia sedang melakukan tindakan eksekusinya langsung di lapangan. Kita menjebaknya dengan cara yang menutup setiap celah hukum yang mungkin coba ia gunakan untuk meloloskan diri nanti. Aryo menatap lukisan kapal layar kecil di atas meja kerjanya. Dia sudah melakukan hal ini setidaknya 2 kali sebelumnya, kata Aryo lirih. Dan dalam kedua kasus itu, dia selalu berhasil melenggang pergi dengan bebas tanpa tersentuh hukum. Ya, jawab Hendra. Kalau begitu kita pilih cara yang kedua, kata Aryo dengan nada suara yang mantap. Aku tidak ingin dia bisa melenggang pergi dengan bebas lagi kali ini. Hendra terdiam untuk waktu yang cukup lama di ujung telepon. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau begitu, kita mulai rencana penjebakan ini nanti malam. Malam itu, Aryo kembali ke rumahnya. Joko mengemudikan mobil sedan perak milik kantor melewati pintu gerbang depan, tepat pukul 18.45, rutinitas yang biasa ia lakukan ribuan kali sebelumnya. Aryo duduk di kursi belakang dengan tas kerja diletakkan di atas pangkuannya. Wajahnya menampilkan ekspresi tenang yang netral, ekspresi yang sudah ia latih selama 1 jam penuh di depan cermin kamar hotelnya tadi sore. Sekar sudah menunggunya di depan teras rumah. Ia telah berganti pakaian, kini mengenakan celana panjang abu-abu berbahan katun lembut dan sweater rajut berwarna krem. Rambutnya diikat longgar ke belakang gaya kasual yang biasa ia gunakan saat ingin terlihat santai, tanpa terlihat seperti sedang berusaha keras. Ia melangkah turun menghampiri Aryo begitu suaminya turun dari mobil, lalu menggenggam kedua tangan Aryo erat. Ya ampun, syukurlah kamu sudah pulang, katanya dengan raut wajah cemas yang sangat meyakinkan. Aku khawatir sekali seharian ini. Aku baik-baik saja, kata Aryo lembut. Bagaimana dengan masalah mobil tadi pagi? Apakah sudah ada kejelasan? Pihak perusahaan transportasi sedang menyelidikinya. Sepertinya ada seseorang yang berhasil meretas sistem koordinasi kantor dan membelokkan rute penugasan sopir kita. Hendra menduga itu adalah modus percobaan perampokan bersenjata yang menyasar para pengusaha kaya. Belakangan ini ada beberapa kasus serupa yang terjadi di Jakarta menggunakan mobil hitam mewah dengan menyuap sopir aslinya. Aryo mengawasi ekspresi wajah istrinya dengan sangat teliti saat ia menceritakan skenario bohong tersebut. Ia memperhatikan setiap perubahan kecil di wajah Sekar, mencari tanda kelegaan yang akan memberitahu bahwa kebohongan yang ia rancang telah ditelan bulat-bulat oleh istrinya sesuai rencana. Dan tanda itu pun muncul. Ada riak kelegaan yang sangat tipis di sudut mata Sekar, embusan napas halus yang keluar dari bibirnya tanpa ia sadari bahwa ia sedang menahan napas sebelumnya. Mengerikan sekali, kata Sekar sambil menggelengkan kepala. Aku sangat bersyukur kamu menyadarinya tadi pagi. Aku juga hampir saja tidak menyadarinya. Tapi syukurlah semuanya aman. Ya, syukurlah. Sekar melingkarkan lengannya di bahu Aryo, memeluknya erat. Aryo membalas pelukan istrinya dengan lembut seperti biasanya. Ia bisa merasakan embusan napas Sekar yang hangat di bahunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat memeluk seorang wanita yang telah memutuskan bahwa dirinya jauh lebih berharga dalam kondisi mati daripada tetap hidup. Itu adalah jenis kesedihan yang tidak memiliki ujung tajam yang menyakitkan, melainkan rasa sedih yang sunyi, lambat, dan besar seperti pasang air laut yang perlahan-lahan naik menenggelamkan daratan tanpa suara, hingga akhirnya kita menyadari bahwa kita sudah tenggelam sepenuhnya. Ayo masuk ke dalam, kata Sekar lembut. Aku sudah meminta juru masak untuk menyajikan makanan kesukaanmu. Kita bisa menikmati malam yang tenang di rumah. Mereka makan malam bersama di meja makan panjang kayu jati. Sekar menyalakan lilin aromaterapi di sudut ruangan. Ia menuangkan segelas anggur merah Prancis dari botol yang dibeli Aryo 2 tahun lalu saat mereka berlibur di Bordeaux. Ia menanyakan banyak hal tentang kesibukan Aryo hari ini, tentang Hendra, dan bagaimana tanggapan dari jajaran direksi perusahaan mengenai insiden tadi pagi. Dan Aryo menjawab setiap pertanyaan istrinya dengan suara yang tenang, santai, dan biasa, memberinya cukup banyak detail informasi agar terdengar meyakinkan dan jujur, tetapi tidak terlalu banyak agar tidak terkesan seperti sebuah naskah yang sudah dihafalkan sebelumnya. Sekar mendengarkan setiap detail ceritanya sambil mengangguk-angguk paham.
Sekali waktu ia menjangkau ke seberang meja untuk mengusap punggung tangan Aryo lembut, dan Aryo membiarkannya melakukan hal itu. Setelah makan malam selesai, Sekar mengajak Aryo untuk duduk santai di ruang kaca paviliun tengah. Aryo menyetujuinya. Mereka duduk bersama di sofa panjang yang empuk. Sekar menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Aryo sejenak, sementara pandangan mata Aryo tertuju lurus keluar jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah teras belakang yang gelap, tempat di mana istrinya duduk tadi pagi bersama pria lain untuk merencanakan waktu kematian dirinya. Tepat pukul 22.30, Sekar berkata bahwa badannya terasa sangat lelah. Ia mengecup dahi Aryo lembut sebelum melangkah naik ke lantai atas, menuju kamar tidur utama mereka. Aryo menunggu selama 15 menit di ruang tengah dalam keheningan. Setelah yakin Sekar sudah berada di kamarnya, ia berdiri perlahan, melangkah dengan sangat senyap menyusuri koridor rumah yang remang-remang menuju ke arah pintu samping sayap selatan, lalu menyelinap keluar ke halaman belakang. Udara malam berembus dingin menusuk kulit kemejanya. Paviliun khusus staf rumah tangga adalah sebuah bangunan bata kecil yang terletak agak tersembunyi di balik pagar tanaman boksut yang rimbun, dengan 2 jendela kaca di bagian depan dan sebuah lampu bohlam kuning kecil yang menyala temaram di atas pintu masuknya. Aryo mengetuk pintu kayu itu perlahan. Asisten rumah tangganya langsung membuka pintu. Namanya Sri. Wanita itu sudah bekerja di rumah ini selama 3 tahun. Ia memiliki wajah khas perempuan Jawa yang lelah namun cerdas. Dan ketika ia melihat majikannya berdiri di depan pintu rumahnya pada pukul 11 malam, ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya melangkah mundur perlahan memberi jalan agar Aryo bisa masuk ke dalam rumahnya. "Bagas sudah tidur, Pak," kata Sri dengan suara lirih. Dia pulang sekolah tadi pagi langsung mengeluh sakit perut. Dia tidak mau makan banyak saat makan malam tadi. Dia ketiduran di sofa ruang tengah sekitar jam 8 malam. "Bolehkah saya melihatnya?" Sri menuntun Aryo melewati ruang tamu kecil mereka yang rapi, melewati dapur bersih dengan 2 cangkir teh yang sudah dicuci bersih, diletakkan di atas handuk pengering, menuju ke sebuah pintu kamar di bagian belakang. Bagas tampak sedang meringkuk di atas tempat tidur kayu yang sempit di bawah selimut biru tipisnya. Sepasang sepatu sekolahnya diletakkan dengan rapi di lantai samping tempat tidur. Tas sekolahnya yang berwarna hitam tampak sedikit terbuka di atas kursi kayu, memperlihatkan sebuah buku gambar dengan lembaran kertas yang penuh dengan coretan sketsa, gambar pensil yang sangat rapi dan teliti. Aryo berdiri di ambang pintu kamar, menatap bocah itu dalam diam untuk waktu yang cukup lama. "Sri," katanya pelan tanpa membalikkan badannya, "aku berutang penjelasan yang jujur kepadamu. Sebagian akan kujelaskan malam ini, sisanya akan kujelaskan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Apakah kamu keberatan untuk duduk mengobrol denganku sebentar?" Sri mengangguk perlahan, lalu menuntun Aryo kembali ke ruang makan kecil mereka. Mereka duduk berhadapan di sebuah meja makan kayu sederhana. Sri tidak menawarkan untuk membuatkan teh hangat. Ia tidak ingin membuang waktu dengan basa-basi yang tidak perlu di tengah situasi yang menegangkan ini. Ia hanya melipat kedua tangannya di atas meja dan menunggu dengan sabar. Aryo menceritakan semuanya kepada Sri. Tidak seluruh detail mengenai masa lalu Adrianus Siregar, tidak juga memutar rekaman suara tersebut secara utuh, tetapi ia menceritakan esensi masalahnya dengan cukup jelas. Ia memberitahu Sri bahwa ada sebuah rencana pembunuhan keji yang menyasar dirinya tadi pagi, bahwa anak laki-lakinya, Bagas, telah memberikan peringatan berharga yang berhasil menyelamatkan nyawanya, dan bahwa orang-orang yang berada di balik rencana pembunuhan tersebut saat ini belum menyadari bahwa rencana mereka telah gagal total. Sri mendengarkan semua penjelasan Aryo tanpa memotong pembicaraan sekalipun. Begitu Aryo selesai bercerita, wanita itu terdiam cukup lama dengan tangan yang masih terlipat di atas meja. Matanya tampak menerawang jauh. "Saya sudah merasakan ada yang tidak beres belakangan ini," kata Sri lirih. "Bukan masalah pembunuhan ini, tetapi sesuatu yang lain. Bagas tampak sangat pendiam selama seminggu terakhir. Dia terus-menerus menggambar hal yang sama di buku gambarnya berulang kali. Saya sempat bertanya kepadanya 3 malam, lalu apakah ada masalah di sekolah atau di rumah, dan dia menjawab tidak ada apa-apa. Seharusnya saya bertanya lebih detail saat itu. Dia sengaja menyembunyikan hal ini darimu karena ingin melindungimu, Sri," kata Aryo lembut. "Bukan karena dia tidak mempercayaimu." Sri mengangguk perlahan. Matanya tampak berkaca-kaca menahan air mata, namun ia berusaha keras agar tidak ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. "Lalu, apa yang Bapak butuhkan dari saya sekarang?" tanyanya tegar. "Aku butuh kamu untuk tetap bersikap biasa saja di depan istriku, dan siapapun di rumah ini.
persis seperti caramu bekerja setiap harinya. Aku ingin Bagas tetap berada di dalam rumah ini bersama dirimu sampai aku memberitahu bahwa situasi sudah benar-benar aman. Akan ada beberapa orang petugas keamanan khusus yang mengawasi rumah ini dari luar secara senyap. Kamu tidak akan melihat mereka. Mereka ada di sana hanya untuk memastikan keselamatan kalian berdua. Dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, semua masalah ini akan selesai. Dan setelah itu, tanya Sri. Setelah itu, jawab Aryo, kita akan membicarakan masa depan kalian berdua dengan lebih baik. 2 hari berikutnya berlalu dengan sangat lambat, seperti waktu yang terasa berhenti saat kita sedang menahan napas panjang di dalam air. Aryo tetap beraktivitas di dalam rumah seperti biasanya, menampilkan kesan seorang pengusaha sibuk yang seluruh pikirannya tersita oleh urusan pekerjaan kantornya. Ia menerima panggilan telepon di ruang kerjanya. Ia menikmati sarapan pagi di meja kecil dekat jendela yang menghadap ke halaman samping. Ia mengecup pipi, sekar lembut saat mereka berpapasan di koridor rumah. Ia tersenyum ramah pada juru masak saat menyajikan makanan. Ia mengangguk sopan pada tukang kebun yang sedang merapikan tanaman di halaman luar. Ia tidak mengubah satupun kebiasaan kecilnya, karena setiap kebiasaan adalah detail penting dalam skenario yang sedang dibaca oleh Sekar saat ini. Dan perubahan sekecil apapun akan menjadi petunjuk yang merusak seluruh rencana mereka. Pada malam kedua, di sela-sela acara makan malam bersama, Aryo menyebutkan rencana perjalanannya kepada Sekar. Aku harus pergi ke daerah Purwakarta besok hari Jumat pagi, katanya santai. Rapat penting minggu ini yang sempat tertunda akhirnya dijadwal ulang besok pagi. Seharusnya aku sudah pergi hari Senin lalu. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Sekar menatap suaminya di seberang nyala lilin makan malam. Ia tidak langsung bereaksi. Ia menyesap anggur merahnya perlahan, meletakkan gelas kacanya kembali di atas meja, lalu mengangguk setuju dengan senyum manisnya. Tentu saja sayang, katanya lembut. Apakah kali ini pihak kantor mengirimkan sopir pengganti yang lain lagi? Hendra yang mengaturnya secara langsung melalui vendor penyedia jasa pengemudi profesional yang baru. Dia bilang mereka sudah melakukan pemeriksaan latar belakang yang sangat ketat pada setiap sopir. Joko yang akan mengemudikan mobilnya besok. Aku sendiri yang meminta kepada kantor agar Joko yang bertugas mendampingiku kali ini. Pilihan yang sangat bijaksana? Ya, kurasa begitu. Sekar tersenyum manis padanya, dan Aryo membalas senyuman itu dengan kehangatan yang sama. Mereka berdua melanjutkan makan malam mereka dengan tenang. Di dalam keheningan ruang makan itu, 2 buah rencana besar kini sedang bergerak maju pada saat yang bersamaan, dan hanya ada 1 orang di antara mereka yang menyadari kenyataan tersebut. Hari Jumat pagi tiba dengan udara yang terasa bersih dan sangat dingin. Aryo melangkah turun ke lantai bawah tepat pukul 07.30 mengenakan setelan jas gelap terbaiknya, dengan tas kerja digenggam erat dan mantel wol tersampir di lengannya. Sekar sudah menunggunya di dapur bersih. Ia menyerahkan secangkir kopi hitam hangat kesukaan suaminya. Ia merapikan lipatan dasi Aryo agar terlihat simetris. Ia mengecup pipi Aryo lembut di ambang pintu depan. Hati-hati di jalan ya mas, katanya lembut. Aku akan berhati-hati. Mobil yang menunggu di dekat pintu gerbang depan adalah sebuah sedan hitam mewah dengan model dan warna yang sangat identik dengan mobil Alphard yang ada pada hari Senin lalu. Joko sudah berdiri bersiap di samping pintu, kemudi mengenakan jaket gelap rapi dan topi sopir dinasnya. Ibu jari kirinya tampak bersandar di atas gagang pintu mobil, memperlihatkan cincin perak peninggalan ayahnya yang berkilau terkena pantulan cahaya matahari pagi yang hangat. Aryo berjalan mendekati mobil dengan kecepatan langkahnya yang biasa. Ia tidak melihat ke arah ponselnya sama sekali kali ini. Matanya tertuju lurus pada Joko. Joko memberikan anggukan kepala yang sangat tipis kepada majikannya sebuah kode rahasia yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Aryo masuk ke dalam kabin kursi belakang. Joko menutup pintu mobil dengan rapat, memutari mobil, lalu masuk ke dalam kursi pengemudi. Mobil pun bergerak meluncur mulus keluar dari pintu gerbang halaman rumah. Selama 10 menit pertama perjalanan, mereka berdua terdiam dalam keheningan. Mobil mengambil rute jalan arteri keluar dari pusat kota Jakarta menuju ke arah gerbang tol Jakarta Cikampek ke arah utara. Arus lalu lintas pagi itu tergolong lancar. Langit Jakarta di atas. Mereka tampak berwarna abu-abu pucat seperti warna batu sabak yang dingin. Pandangan mata Joko tampak melirik ke arah kaca spion tengah mobil beberapa kali. Mereka ada di belakang kita, Pak, kata Joko dengan suara sangat pelan. Berapa banyak kendaraan? Baru 1 mobil yang terdeteksi, sebuah SUV abu-abu gelap dengan 2 orang pria di dalamnya. Mereka mulai mengikuti kita sejak kita melewati gerbang tol Halim tadi,
Posisi mereka terus menjaga jarak sekitar 3 mobil di belakang kita. Tim asisten Buhana sudah memantau posisi mereka dari jarak jauh. Aryo mengangguk paham. Ia menatap keluar jendela samping melihat barisan pohon-pohon di sepanjang jalan tol yang mulai berganti warna hijau kekuningan terkena terpaan angin pagi. Pikiran Aryo melayang memikirkan sosok Adrianus Siregar yang pernah berdiri di dalam ruang sidang pengadilan negeri di Medan untuk menandatangani dokumen perubahan namanya menjadi Adrian Hartono. Ia memikirkan sosok Margareta Siregar yang pergi melakukan pendakian gunung pada hari Sabtu pagi belasan tahun lalu dan tidak pernah kembali pulang ke rumahnya lagi. Ia memikirkan sosok Rina Kartika yang membeli sebuah villa mewah di Seminyak, menyalakan lilin aromaterapi saat makan malam romantis, lalu pergi tidur di suatu malam dan tidak pernah terbangun lagi untuk selamanya. Ia juga memikirkan sosok Sekar yang pada detik ini mungkin sedang duduk santai di ruang kaca pavilion tengah sambil memegang secangkir teh, hangat menunggu dengan cemas sebuah panggilan telepon yang akan membawa kabar bahwa hari terburuk dalam hidupnya akhirnya telah tiba. Aryo sama sekali tidak merasakan kemarahan yang meluap-luap di dalam dadanya. Sebelumnya, ia mengira ia akan merasa sangat murka, namun ternyata tidak. Ia hanya merasakan sesuatu yang lebih sunyi, sesuatu yang lebih dingin dan keras seperti perasaan yang kita miliki saat menyaksikan akhir dari sebuah kalimat panjang yang akhirnya mencapai tanda titiknya yang terakhir. Joko mengambil jalur keluar tol menuju ke arah rute Purwakarta. Jalan raya mulai menyempit. Barisan pohon-pohon jati di sepanjang bahu, jalan tampak semakin rapat dan rimbun menutupi pandangan. Setelah berkendara selama 12 menit berikutnya, mereka melewati sebuah tanjakan rendah dan hamparan waduk Jatiluhur yang luas, langsung terlihat membentang di sisi kiri jalan raya. Sebuah danau buatan raksasa yang dalam dengan pembatas jalan, berupa besi pengaman yang melengkung tajam mengikuti kontur tebing waduk. Mobil SUV abu-abu gelap di belakang mereka masih terus mengikuti. Kini jaraknya merapat menjadi hanya 2 mobil di belakang mereka. Sebuah mobil ketiga tampak terparkir di bahu jalan di sebuah area tikungan tajam, di mana jalan raya berbatasan langsung dengan jurang air waduk yang dalam. Saat mobil mereka meluncur semakin dekat, Aryo bisa melihat dengan jelas seorang pria berdiri di samping mobil tersebut, bersandar santai pada pintu mobil dengan wajah sengaja dipalingkan ke arah lain. Pria itu adalah pria yang sama dengan sopir gadungan yang berdiri di pintu gerbang rumahnya pada hari Senin pagi lalu. Memiliki tinggi yang sama, seragam safari gelap yang sama, dan tangan kiri tanpa cincin yang diletakkan di gagang pintu mobil. Itu dia orangnya, Pak, kata Joko lirih. Teruslah mengemudi melewati mereka, perintah Aryo dingin. Mobil sedan mereka terus melaju melewati lokasi tersebut tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Pria yang berdiri di area tikungan itu tampak menegakkan tubuhnya saat mobil sedan Aryo meluncur melewatinya, lalu ia berbalik cepat dan masuk ke dalam kabin mobilnya sendiri. Melalui kaca spion samping, Aryo melihat mobil SUV abu-abu gelap yang berada 3 mobil di belakang mereka, mulai menyalakan lampu sein kiri dan mengurangi kecepatannya perlahan. Sekarang Joko, kata Aryo mantap. Joko menekan sebuah tombol kecil di bawah dashboard mobilnya. 2 buah mobil SUV hitam berukuran besar yang sebelumnya terparkir di bahu jalan sekitar 400 meter di depan mereka langsung melesat keluar ke tengah jalan raya, menutup seluruh lajur jalan secara melintang. Mobil SUV abu-abu gelap di belakang mereka terpaksa melakukan pengereman mendadak. Mobil dari arah tikungan waduk yang mencoba berbalik mengejar langsung terperangkap di tengah jalan, dan seketika dikepung oleh sebuah mobil ketiga tanpa identitas yang sebelumnya sudah mengikuti mereka dari jalur jalan alternatif samping. Semua proses penjebakan itu berlangsung dengan sangat cepat, terkoordinasi, dan sangat senyap. Tidak ada bunyi raungan sirene polisi, tidak ada kilatan lampu rotator yang menyala. Beberapa orang pria dan wanita berpakaian sipil biasa langsung keluar dari dalam kabin SUV hitam dengan gerakan yang sangat terlatih dan taktis. Pintu mobil SUV abu-abu gelap dibuka paksa dari luar. 2 orang pria di dalamnya langsung ditarik keluar dan dilumpuhkan di atas aspal jalan raya. Sementara sopir dari arah tikungan waduk sudah berdiri di samping mobilnya. Dengan kedua tangan diangkat tinggi ke atas kepala tanda menyerah. Joko meminggirkan mobil sedannya ke bahu jalan dan menghentikan mesinnya. Ia memutar badannya ke belakang untuk menatap Aryo. Semuanya sudah selesai, Pak, katanya lirih. Belum, kata Aryo dingin. Belum sepenuhnya selesai. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Hendra. Hendra, tim lapangan sudah berhasil melumpuhkan orang-orang di jalan raya Jatiluhur. Sampaikan kepada Kompol Utami
bahwa dia sudah bisa melakukan tindakan pengamanan di rumah sekarang. Kemudian Aryo memejamkan matanya rapat-rapat, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi mobil untuk beberapa saat, mendengarkan suara hembusan angin pagi yang bertiup kencang menyapu permukaan air Waduk Jatiluhur di luar sana. Ketika Aryo tiba kembali di rumahnya 1 jam, kemudian dengan Joko yang mengemudikan mobilnya perlahan melewati pintu gerbang luar yang terbuka lebar area halaman, depan rumahnya sudah dipenuhi dengan aktivitas petugas kepolisian yang sibuk bergerak senyap. 2 buah mobil polisi tanpa identitas terparkir di dekat anak tangga teras depan. Sepasang petugas polisi berseragam dinas tampak berdiri berjaga di depan pintu masuk utama rumah. Kompol Utami, seorang perwira polisi wanita berusia 50-an dengan potongan rambut pendek beruban dan sorot mata tajam khas, seorang penyidik senior yang sudah kenyang, melihat berbagai kejahatan terburuk manusia dan memilih untuk tidak terkejut lagi oleh apapun, sudah menunggu kedatangan Aryo di jalan setapak taman depan. Dia tidak mencoba melarikan diri, Pak, kata Kompol Utami pelan begitu Aryo melangkah turun dari mobilnya. Dia juga tidak mencoba menghubungi siapapun melalui ponselnya. Dia hanya sedang duduk diam di ruang kaca pavilion tengah saat kami masuk ke dalam rumah. Dia menatap kami cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan satu kalimat saja. Apa yang dikatakannya? Tanya Aryo. Dia bilang, dia pernah memberitahu saya bahwa dia sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dia mengucapkan kalimat itu 2 kali berturut-turut, seolah-olah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri atas apa yang baru saja ia katakan. Kemudian dia berdiri dari sofanya dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung tanpa perlu kami minta. Aryo mengangguk perlahan. Ia tidak merasakan perasaan menang yang meluap-luap di dalam dadanya. Ia tidak merasakan kepuasan atas dendam yang terbalaskan. Ia hanya merasakan rasa lelah yang teramat sangat rasa lelah biasa, yang dirasakan seseorang di akhir sebuah perjalanan panjang, dan melelahkan yang seharusnya tidak pernah perlu ia lalui sejak awal. Beberapa menit kemudian, petugas kepolisian menuntun Sekar keluar dari dalam rumah. Ia berjalan diapit oleh 2 orang petugas polisi wanita, kepalanya tidak tertunduk layu namun juga tidak terangkat tinggi menantang, wajahnya tampak datar tanpa ekspresi perlawanan ataupun penyesalan yang mendalam. Saat melangkah melewati Aryo di jalan setapak halaman depan, Sekar sempat menghentikan langkah kakinya selama 1 detik yang terasa sangat lama. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan mata yang kosong. Dan di dalam tatapan mata itu, Aryo seolah-olah melihat untuk satu momen terakhir yang aneh sosok wanita yang dinikahinya 26 tahun lalu di sebuah kapel tua di Bali, wanita yang memegang tangannya erat dengan penuh harapan masa depan. Kemudian Sekar melangkah pergi, petugas polisi membantunya masuk ke dalam kabin mobil patroli, dan mobil itu bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah hingga akhirnya lenyap di balik pintu gerbang luar. Aryo tetap berdiri tegak di tengah jalan setapak untuk waktu yang cukup lama setelah mobil itu pergi. Kasus hukum bergulir jauh lebih cepat dari perkiraan mereka semua. Adrianus Siregar, yang memperkenalkan dirinya kepada Sekar dengan nama samaran Adrian Hartono, resmi didakwa dalam waktu 48 jam atas pasal konspirasi pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, penipuan klaim asuransi, dan pemalsuan dokumen identitas sipil. 2 berkas kasus kematian istri-istrinya terdahulu di Gunung Gede Pangrango dan Seminyak Bali kembali dibuka oleh kepolisian setempat, dan tim penyidik berhasil menemukan beberapa bukti baru yang krusial di kedua lokasi tersebut. Sopir gadungan yang bertugas pada hari Senin pagi akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur kerja sama penegakan hukum, justice kolaborator, dan membeberkan semua nama yang terlibat dalam konspirasi ini. Rekaman suara yang tersimpan di dalam ponsel Android retak milik seorang bocah kecil di saku celananya menjadi bukti kunci yang tidak terbantahkan di dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Sekar didakwa atas pasal turut serta melakukan konspirasi pembunuhan berencana. Ia memutuskan untuk tidak mengajukan pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pengacaranya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa kliennya menerima seluruh dakwaan dan bersedia menjalani masa hukuman tanpa mengajukan banding. Hakim pun mengetuk palu menyetujui keputusan tersebut. Aryo memutuskan untuk tidak menghadiri sebagian besar jalannya proses persidangan di pengadilan. Ia hanya datang sekali pada sidang pembacaan dakwaan pertama, dan baginya itu sudah lebih dari cukup. Ada beberapa kenyataan hidup yang dipahami, Aryo tidak perlu disaksikan sampai 2 kali untuk bisa dimengerti sepenuhnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, suasana di dalam rumah besar itu perlahan-lahan mulai berubah. Bukan jenis perubahan sunyi yang biasa dirasakan sebuah rumah setelah adanya peristiwa kematian anggota keluarga,
melainkan perubahan lega yang dirasakan sebuah rumah setelah masa demam tinggi yang melelahkan akhirnya mereda sepenuhnya. Aryo memindahkan kamar tidurnya ke sebuah kamar yang berukuran lebih kecil di sisi timur rumah. Tempat di mana sinar matahari pagi bisa masuk secara langsung menyinari ruangan melalui jendela kaca yang bersih. Ia menjual sebagian besar koleksi mobil mewah yang tidak pernah ia gunakan lagi. Ia memberikan posisi asisten direktur operasional di perusahaannya kepada Joko dengan nilai gaji yang sempat membuat Joko berdebat keras dengannya selama 20 menit sebelum akhirnya bersedia menerima posisi tersebut. Ia menyewa seorang manajer rumah tangga yang baru, seorang wanita parubaya bernama Bu Doris, yang sebelumnya mengelola sebuah penginapan keluarga kecil di daerah Pegunungan Dieng selama 30 tahun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah besar itu mulai terasa hangat seperti sebuah tempat tinggal yang benar-benar dihuni oleh manusia. Sri memilih untuk tetap bekerja di sana. Aryo sempat menanyakan kepadanya apakah ia ingin mencari pekerjaan lain di luar, dan Sri meminta waktu 3 hari untuk merenungkannya sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Sri dan anaknya kini menempati sebuah paviliun belakang yang berukuran jauh lebih luas dan nyaman, lengkap dengan fasilitas dapur pribadi yang bersih dan ruang jemuran di bagian belakangnya. Bagas didaftarkan masuk ke sebuah sekolah swasta internasional terbaik di pusat kota Jakarta pada ajaran baru musim gugur tahun itu. Seluruh biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh Aryo hingga ke tingkat universitas nanti. Aryo tidak menyebut bantuan dana tersebut sebagai sebuah hadiah atas jasanya, melainkan ia menyebutnya sebagai sebuah investasi berharga pada diri seorang anak manusia yang sudah membuktikan karakter dan keberanian aslinya sejak usia dini. Pada musim semi berikutnya, hampir 6 bulan setelah peristiwa mendebarkan di balik rimbunan cemara kipas pagi itu, Aryo sedang berjalan santai di area taman belakang rumah pada suatu hari Sabtu siang dan melihat Bagas sedang duduk di atas dinding pembatas batu taman dekat rumah kaca, sebuah buku gambar berukuran besar tampak terbuka di atas pangkuannya. Bocah itu tampak sedang asyik membuat sketsa gambar tanaman mawar hias yang baru saja ditanam oleh Sri di sepanjang pagar pembatas sisi selatan taman. Aryo melangkah mendekat dan duduk di samping anak itu. "Kamu masih suka menggambar rupanya," katanya lembut. "Almarhum ayah saya juga dulu sangat suka menggambar, Pak," jawab Bagas tanpa mengalihkan pandangan matanya dari kertas gambarnya. "Ibu sering bercerita kepada saya bahwa dulu ayah suka sekali menggambar di mana saja di atas kertas struk belanjaan, tisu makan, sampai di bagian belakang kertas tagihan listrik." Aryo belum pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Ia mengangguk-angguk perlahan mendengar cerita itu. "Kalau begitu, bakat senimu itu adalah warisan berharga dari ayahmu," kata Aryo lembut. Mereka berdua terdiam untuk waktu yang cukup lama di atas dinding batu, menikmati hembusan angin siang yang bertiup lembut menggerakkan dedaunan di taman. "Pak Aryo," panggil Bagas pelan. "Ya, Bagas, apakah Bapak kadang-kadang masih merasa takut jika mengingat kejadian pagi hari itu?" Aryo merenungkan pertanyaan anak itu dengan saksama. Ia memikirkannya cukup lama, karena ia tahu Bagas berhak mendapatkan sebuah jawaban yang jujur darinya. "Kadang-kadang," jawab Aryo pelan, "tidak seperti rasa takut yang kurasakan saat kejadian pagi itu. Tetapi kadang-kadang aku terbangun di tengah malam dan tiba-tiba teringat kembali suara mesin Alphard yang menyala halus di dekat gerbang luar, dan aku berpikir betapa tipisnya jarak yang memisahkanku saat aku hampir saja berjalan melewatimu begitu saja tanpa menghentikan langkahku pagi itu. Dan perasaan yang muncul saat itu bukanlah rasa takut lagi, melainkan sesuatu yang lebih mirip seperti rasa syukur mendalam yang belum tahu bagaimana caranya untuk bisa duduk dengan tenang." Bagas mengangguk-angguk perlahan tanda mengerti. Ia memahami fuyunangan cara khas anak-anak yang kadang-kadang bisa mencerna hal-hal rumit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata oleh orang dewasa. "Ibu saya pernah bilang," kata Bagas pelan, "bahwa melakukan hal yang benar itu tidak selalu membuat hidup kita menjadi lebih mudah, tetapi hal itu akan membuat kita bisa selalu menatap wajah kita sendiri di depan cermin setiap paginya tanpa perlu merasa malu atau memalingkan wajah ke arah lain." Aryo menatap ke arah halaman taman belakang, di mana rumah kaca kecil mereka tampak berkilau indah terkena pantulan sinar matahari siang yang hangat. "Ibumu sangat benar, Bagas," kata Aryo lembut. "Dia selalu benar mengenai hampir semua hal di dalam hidup ini. Kisah ini menjadi sebuah pengingat berharga bagi kita semua, bahwa ancaman dan bahaya terbesar di dalam hidup kita jarang sekali datang dalam wujud orang asing yang tidak kita kenal. Mereka seringkali hadir mengenakan topeng wajah-wajah yang paling akrab dengan kita,
duduk bersama menikmati makan malam di meja yang sama, dan mengetahui setiap detail jadwal kesibukan harian kita. Dan kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa keberanian sejati tidak pernah diukur dari ukuran fisik seseorang, status sosial, ataupun nilai kekayaan yang dimilikinya. Seorang anak kecil dengan kejujuran dan kemauan tulus untuk menyuarakan kebenaran terbukti mampu mengubah seluruh jalan takdir kehidupan dari seorang pria yang sangat berkuasa sekalipun. Selalu perhatikan setiap detail kecil di sekitarmu. Jangan pernah memalingkan wajahmu dari hal-hal yang kamu ketahui adalah sebuah kesalahan. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu suara jujur yang berani berbicara demi kebenaran.